Selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Selasa 21 Desember tahun 2021. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersama. Kita menyembah Tuhan dalam ibadah bersama. Kita akan baca firman Tuhan dari Roma 8 ayat 18 sampai 30. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami telah bersekutu malam ini, dan dalam persekutuan bakti bersama malam ini kami mau baca dan renungkan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, bersabdalah sebab kami semua telah sedia mendengarnya. Mohon ampun atas segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30 diberi judul pengharapan anak-anak Allah. Firman Tuhan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakannya kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu,
yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia yang melakukan firman Tuhan. Amin. Dari bacaan firman Tuhan Roma 8 ayat 18 sampai 30 tadi, kita merenungkan sebuah tema, jangan menyerah. Tuhan beserta kita. Da amu mentaloan puang urondongki. Hidup sebagai orang yang percaya tidaklah mudah, karena tantangan demi tantangan akan menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Lalu bagaimana menghadapi tekanan-tekanan yang dapat menggoyahkan iman kita? Rasul Paulus menyampaikan nasihatnya agar sebagai anak-anak Allah, kita tetap memiliki pengharapan dalam menghadapi penderitaan apapun. Sebab pada akhirnya kemuliaan akan diterima oleh mereka yang tetap berharap kepada Tuhan. Ayat 18 pembacaan kita. Pengharapan akan kemuliaan Allah memberikan kekuatan bagi orang-orang percaya untuk menampilkan semangat hidup yang tidak takluk kepada setiap persoalan hidup yang mendera, melainkan akan kuat, bahkan akan keluar menjadi orang yang merdeka karena mengalahkan hal-hal yang dapat membuatnya menderita. Begitu kata ayat 21 pembacaan kita. Rasul Paulus sadar bahwa semua makhluk akan merasakan derita karena dosa. Bahkan karena dosa, hubungan Allah dan sesama serta alam menjadi rusak. Itulah sebabnya manusia mengeluh betapa beratnya hidup di dunia ini. Rasul Paulus mengibaratkan keluhan itu seperti seorang ibu yang menghadapi sakit bersalin. Ayat 22 pembacaan kita. Walaupun demikian, orang percaya mesti yakin bahwa dalam dirinya berdiam Roh Kudus yang akan memberinya kekuatan dalam kelemahannya. Ayat 26 dan 27 pembacaan kita. Lalu bagaimana dengan kita? Sudah pasti bahwa dalam menjalani hidup keseharian akan banyak persoalan dan tantangan yang dapat membuat kita jatuh ke dalam pergumulan. Terlebih kehidupan beriman kita. Walaupun demikian, janganlah khawatir karena dalam diri kita berdiam Roh Kudus yang akan selalu menuntun kita untuk tetap kuat dan percaya bahwa anak-anak Tuhan akan selalu mendapat perlindungan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita telah merenungkan firman Tuhan dan saatnya kita sama-sama memasuki doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Hari ini kami telah merenungkan firman-Mu dengan tema jangan menyerah, Tuhan beserta kita. Ada banyak pengalaman-pengalaman dalam hidup kami membuat kami goyah. Terkadang kami ingin menyerah dengan keadaan yang terjadi di sekeliling kami, di sekitar kami dalam hidup ini. Terkadang kami tak sanggup
Karena itu kalau malam hari ini kami diingatkan untuk jangan menyerah, karena Tuhan beserta dengan kami dikuatkan. Untuk itu ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan di malam hari ini. Firman-Mu menguatkan kami, memampukan kami menjalani hari-hari hidup dengan berbagai pergumulan yang ada. Kami yakin Tuhan menyertai kami. Dalam ibadah bersama malam hari ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini 21 Desember berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Mereka adalah Christian Dwi Putra, Jevano Etan Putri Situmorang, Ibu Serli Banti Sarungu, Ibu Delsiana Dasan. Kami berdoa untuk mereka, Tuhan berkati mereka dalam rumah tangganya, berkati dalam usaha kerjanya, berkati dalam tumbuh kembangnya, berkati dalam setiap kesibukan setiap harinya, baik itu di rumah, di sekolah, di tempat mereka bekerja. Diberkati mereka dengan kesehatan, diberkati mereka dengan kebahagiaan dan umur panjang. Nama Tuhan dipermuliakan. Juga berdoa untuk keluarga Bapak Paulus dulu Selang dan Ibu Agustina yang hari ini berjumpa dengan ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan berkati rumah tangga ini tetap rukun, damai, harmonis, penuh dengan cinta kasih. Rumah tangga ini senantiasa diberkati Tuhan dengan kebahagiaan, sukacita, dan rukun selalu. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit. Berkati makan, minum, obat-obat, tangan-tangan yang merawat mereka. Berkati upaya yang dilakukan oleh para medis, oleh keluarga. Berkati mereka dengan ketekunan untuk menjalani semua proses pengobatan dan terapi yang dijalani. Sembuh sehat yang dari Tuhan jadi milik mereka, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Berdoa buat mereka yang berduka cita karena berbagai hal dalam hidup ini, Tuhan hibur dan kuatkan. Tuhan, di minggu Advent keempat ini, kami berdoa kepadamu Tuhan, berkati kami dengan sukacita. Sukacita karena kami telah dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan lewat perayaan-perayaan Natal. Juga kami disiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Beri kami hati bijak menjalani hari-hari hidup kami, sehingga hidup kami menyenangkan Tuhan, hidup kami menjadi sesuatu yang bagi orang banyak kehadiran kami disukai. Jangan biarkan kehadiran kami menjadi momok, menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi banyak orang. Tuhan, kalau di minggu ini ada keluarga kami yang akan berangkat ke kampung halaman, bernatal bersama dengan keluarga besar, juga mungkin ada anak, ada keluarga yang mau datang ke Balikpapan, bernatal bersama dengan kami di sini. Kami serahkan rencana mereka dalam tangan kasih-Mu Tuhan, berkati. Jauhkan rencana mereka dari halangan, rintangan, mara bahaya, kecelakaan, tibakan dengan selamat. Dan bersama dengan keluarga besar menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Besok di Jemaat Elim Balikpapan akan diadakan perayaan Natal Jemaat. Tuhan berkati semua persiapan yang sementara berlangsung. Kiranya semua dipersiapkan dengan baik dan besok perayaan Natal boleh dihadiri jemaat Tuhan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Umat Tuhan mengalami sukacita Natal, sehat sejahtera jadi milik semua, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati para hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken yang Tuhan tetapkan untuk melayani di jemaat ini.
Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana. Anugerahkan kreativitas, inovasi, kebaruan untuk pelayanan-pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Pelayanan kami disambut jemaat dengan baik, dan selanjutnya bersama istri, suami, dan anak-anak, kami nikmati berkat Tuhan sambil memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berdoa dari tempat ini buat jemaat Tuhan, dalam usaha dan kerjanya Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan membuahkan hasil yang baik. Memberkati rumah tangga mereka tetap rukun, damai, dan harmonis. Memberkati anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka dalam pertumbuhan, pendidikan, kesehatannya. Kiranya anak-anak kekasih anugerah Tuhan buat mereka tumbuh sehat normal, tumbuh sebagai anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih taat kepada Tuhan. Tumbuh sebagai anak-anak yang punya masa depan baik, jadi saluran berkat bagi pelayanan gereja-gereja Tuhan, dan jikalau Tuhan berkenan, memanggil dan memakai mereka juga untuk menjadi pelayan Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan selalu. Berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air, mampukan mereka mengerjakan tugasnya dengan sungguh dengan sebaik-baiknya. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kepanitiaan yang ada di jemaat ini, panitia pembangunan Siring yang sementara berlangsung, Tuhan berkati. Semua proses kelanjutan pembangunan ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan berkati. Demikian pula dengan kepanitiaan pemilihan penatua diaken, ke dalam tangan kasih Tuhan kami serahkan rencana peneguhannya, kiranya dapat terlaksana, dan semua yang terpilih memberi diri, memberi hidup mereka untuk melayani Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Bapa, berdoa kami juga malam hari ini untuk saudara-saudara kami yang masih tinggal di kamp-kamp pengungsian akibat berbagai bencana alam. Tuhan berkati, dan kiranya uluran tangan kasih kami dari jemaat yang bisa kami kumpulkan dapat membantu mereka-mereka yang saat ini masih dalam pengungsian. Tuhan berkati semua pelayanan bagi mereka-mereka yang mengungsi. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Ampunkan Tuhan segala salah dosa kami. Ini doa kami bersama Tuhan. Kami percaya Engkau beserta dengan kami. Kami bawa doa ini dalam satu nama Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Demikianlah Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Selasa 21 Desember tahun 2021. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.